acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Majeng bebaso Palembang. Ambilkan dumin beras di jero pedagangan. Ambilkan dumin dulu beras beras di jero di dalam pedagangan. tempat menyimpan beras. Ambilkan dumin beras di jero pedagangan. Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras. Itulah tadi Majeng bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manca-Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan kalau lagi bersantai ataupun juga menyambut tamu yang datang ke rumah kita, ini pasti kita akan menyuguhkan makanan atau cemilan ya, atau bahkan biasanya Manca-Bica yang memang hobi ngemil sambil begawe sambil ngemil, atau bahkan nyelesai ke tugas-tugas yang ada di kantor juga sambil ngemil kayak itu, nonton TV juga ngemil. Wah, ini pasti akan semakin menambah keceriaan dalam aktivitasan kita ya. Dan pilihan cemilan ini banyak ya, atau makanan-makanan yang bikin kita itu jadi lebih semangat untuk aktivitasan, kayak pemilihan coklat, ada juga pemilihan dengan roti juga Manca-Bica, termasuk donat juga. Ini bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk pemilihan jenis makanan untuk bisa merewangi kita bersantai ataupun juga menyambut tamu yang nak datang ke rumah kita kayak itu nama Manca-Bica ya. Dan di obrolan UMKM edisi hari ini Senin di awal pekan tanggal 11 Agustus 2025, mudah-mudahan obrolan kita ini akan menjadi inspiratif untuk Manca-Bica dan juga bisa menjadi rekomendasi mengenai jenis menu yang kaget bakal kita obrol ke. Dan yang pasti saat ini kita sudah bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang. Ini kita langsung bersama dengan owner Roti Bakar dan juga Donat Mas Andre. Dan juga untuk yang pengen menyaksikan langsung, karena di hadapan kita juga ada beberapa produknya juga ya yang kagetnya bakal kita kasih lihat ke Manca-Bica-nya. Silakan saksikan tayangan kami di channel YouTube Pro 4 Palembang. Oke, dan langsung kita bakal sapa. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ilham, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar berdua nih? Sehat juga ya? Alhamdulillah. Ada sebuah pepatah yang mengatakan maka tak kenal maka tak sayang ya, tak sayang maka tak tahu. Jadi kita supaya tahu kita bakal kenalan dulu. Ini yang pertama ada Mas Andre Sulistyo. Siap. Wah, masih muda sekali ini ya, tapi udah fake sekali nih untuk di roti sama donatnya ya. Siap. Tadi kabarnya udah sehat, dan juga tadi waktu menuju ke Pompat bagaimana tuh? Agak macet Kak, jadi mohon maaf ini baru bisa hadir. Itu ya. Tapi kayaknya udah pas nih waktunya, nggak telat kok. Dan juga didampingi oleh langsung apa nih, istri ya. Yang juga ownernya juga dari Roti Bakar dan juga Donat Mas Andre. Ini ada Mbak siapa nih? Sama Mbak Misi. Mbak Misi, dan juga berdua ini memang menjalankan bisnisnya sama-sama ya. Iya. Pasti dong, apalagi suami istri kan. Ini kita pengen kenalan dulu dengan Roti Bakar dan juga Donat Mas Andre. Ini udah jalan berapa lama nih? Kami mulai dari tahun 2013, bulan November Kak. November Tanggal 2013. 1, ya, bulan November awal 2013, jadi sudah kurang lebih berjalan 12 tahun. Waduh, udah lama sekali ya. Alhamdulillah. Kalau narasumber kita yang sebelum-sebelumnya itu 2 tahun, 3 tahun, ini udah 12 tahun. 12 tahun Kak. Minta Perjalanan yang tidak singkat gitu ya. Tentu banyak hal yang dilewati di situ. Tapi kalau untuk pengambilan nama
roti bakar dan juga donat Mas Andre. Ini inspirasinya dari mana tuh? Itu sebenarnya kalau kita lihat kawan-kawan itu biasanya nama anak, Kak. Oh, nama Mungkin anak biasanya. membawa berkah. Tapi karena kami waktu itu menikah 2012 Dan itu belum punya anak. dan itu belum punya anak, akhirnya kayaknya lebih baik nama sendiri. Oke. Kalau nama kami ini sebenarnya pakai I, Kak. Oh, Andri. Andri bukan Nah, E ya. cuman kalau kata orang Palembang tuh biar lama nyebutnya Andre. Oh iya. Jadi roti bakar Mas Andre. Mas Andre, ada penambahan di sini. Ada kata-kata Mas artinya di sini asli Jawa ya? Kami dari Solo, Kak, Oh, Jawa Tengah. wong Wonogiri. Solo. Ya. Aha. Tapi bisa nyampe ke Palembang itu bagaimana tuh? Dulu kami diajak oleh orang tua merantau di tahun 95. Aha. Jadi kurang lebih kami di Palembang ini lah 30 tahun, Kak. Udah lumayan Jadi lama. caknya lah bukan lagi Bang Jawa. Udah Jadi berubah Bang ke Palembang. Apalagi Iya. sudah sering ngirup cuko kan? Wah, sudah. Setiap pagi itu kalau tidak cukup tidak lemak rasanya. Jadi sudah jadi wong Palembang ya. Ketemulah dengan Mbak Miss pada saat itu kan. Awal mulanya tuh di tahun berapa tuh untuk saling mengenal? Kita ke percintaannya sedikit Iya, nih kepo iya. ya. Kami ini kebetulan dulu satu alumni, Kak. Oh, di satu alumni SMK sekolah. Saperius, cuman tidak ketemu. Oh. Aku angkatan tahun 2005. Aha. Nah, Kami yang 2009. 2009. 2009. Jadi, kapan ketemu kok satu alumni. Oh gitu. Dan kebetulan satu visi dan misi. Itu ya. Jadi memang kata orang tuh jodoh tidak akan kemana Iya. ya. Tapi kita ke Mbak Miss nih, melihat pada saat 2013 keputusan Mas Andre ya untuk memulai bisnis. Pada saat itu roti bakar atau udah ada donat juga tuh? Belum ya, baru roti bakar. Nah, ketika Mas Andre menyampaikan, ayo kita coba memulai usaha ini. Bagaimana nih tanggapan Mbak Miss pada saat itu? Awalnya sih masih takut ya, karena kan baru mau mulai usaha. Baru pertama kali ya. Dia itu Mas Andrinya juga lagi kerja itu posisinya. Oh, jadi nyambil cewek Jawang Palembang tuh kan. Jadi dicoba-coba. Terus awalnya juga roti bakar sama martabak dulunya. Oh, dulunya ada martabak malah ya. Malah martabaknya yang tidak jalan karena kayaknya kurang fokus ke martabak. Oh, Jadi itu. fokusnya ke roti bakar dulu. Sama-sama kita coba jalani, terus saya juga sambil kerja. Oh, Mas Andrinya dua-duanya sambil kerja juga? Sama-sama sambil Waduh, kerja. bisa ya itu ya. Alhamdulillah. Tapi sekarang sudah nggak kerja lagi. Udah Kalau kerja sekarang lagi. tidak. Karena memang sudah Fokus berkembang ke ya. usaha. Pasti ada alasan tuh di situ. Kenapa sampai akhirnya menekuni bisnis itu. Nah, ini yang membedakan pada saat kerja dan juga menjalankan bisnis dewek itu apa nih? Dari masing-masing dua sisi kita pengen tahu. Dari Mas Andre dulu mungkin. Jadi kami dulu pernah kerja di suatu PT, Kak, Oke. perusahaan di sekitaran Sako. Itu sudah hampir 8 tahun. Waduh, Dari lama tamat ya. Sekolah sampai dengan kerja. Kayaknya kita berpikir kok kayaknya nih, minta maaf sebelumnya kok Stagmat di situ, nggak ada Bay. perubahan-perubahan. Kita lihat orang-orang yang lebih lama dari kita kok kayaknya kayak gitu aja. Jadi kita kayaknya harus ada perubahan. Ada hal baru yang perlu ada dikembangkan ya. Ya, terlebih orang Jawa ini kebanyakan jualan. Jadi dagang. berwirausaha. Jadi setelah memikirkan dengan seksama, kayaknya kok awalnya aku dulu jualan sarapan pagi, Kak. Wih, memang wongnya giat Iya. ya. Nasi uduk, nasi minyak, lontong. Jarang-jarang loh bubur ayam. Mbak Miss bisa dapat pasangan yang nggak bisa diem ya. Iya, alhamdulillah. Malah justru nggak bisa diemnya itu memikirkan bagaimana bisa ada cuan yang datang ya. Peluang dan peluang. Peluang gitu. Dan yang paling utama itu, Kak, kalau kita kerja itu kan kita dalam tekanan orang, Itu. kita dalam perintah orang, dan Bener. itu kayaknya kok di hati lama-lama kok nggak enak. Gitu. Jadi kalau kita punya usaha sendiri kok kayaknya agak bebas. Namun ya suka dukanya banyak. Itu. Karena pertama itu cuma laku 2 biji. Awalnya. Iya. Ini cobaannya ya di awal-awal itu ya. Cuma laku 2 buah. Kayak up downnya itu terasunian tuh. Itu pun dulu kan waktu kami resign tuh dari perusahaan kan kami baik-baik. Iya. Mbak, aku nak berhenti nih. Aha. Begawi. Ada masalah apa, Mas? Nggak ada. Ya aku nak pengen usaha. Kalau pagi jualan sarapan, kalau malam jualan roti bakar. Oh, kalau ada masalah nanti Mas, kalau dijualnya mungkin nggak lancar, nanti kembali lagi ke Oh boleh, masih perusahaan. welcome ya. Tapi Mbak, Kak, ini apa doanya kok jahat ya? Kan bisa Itu artinya ada satu hal yang membuat dari kantor itu tadi Iya, merasa kayak karena pribadi kita ya di situ ya. prinsip kami, Kak, bagaimana kita dulu masuknya baik-baik, Hmm, ya kita itu. berhenti baik-baik. Tapi kalau dari Mbak Miss bagaimana tuh?
yang membedakan ketika masih menjadi seorang karyawan dan akhirnya menggeluti usaha dewek, kayak apa tuh perbedaannya? Awalnya tidak, kalau awalnya yang usaha ini suami. Oh, dulu. awalnya suami dulu malah ya. Saya Kita masih begawe waktu itu. Tetap gawe sampai 2019. Jadi 2013 6 tahun masih tetap begawe. Masih tetap kerja. Terus resign baru ikut benar-benar terjun usaha. Ini pada saat dari gawe memutuskan resign juga, apa tuh alasannya? Pertimbangannya tuh kayak apa tuh? Capek sih sebenarnya. Begawe lebih kayak waktunya tuh Iya. bikin kita tuh monoton ya. Iya benar. Pagi sore Ada jam gitu. dia kan, ada jam sekian masuk, jam sekian pulang kan kayak capek gitu. Jadi diusulin sama suami berhenti be begawe, malah kita usaha be. Oke. Jadi baru benar-benar terjun usaha, benar-benar ikut jualan yang sekarang. Nah, ketika melalui proses panjang nih, 13 tahun kan, ini merupakan waktu yang bukan singkat. Yang paling berkesan mungkin di awal dulu, di awal usaha apa yang paling berkesan? Yang laku 2 iko tadi tuh, nah mungkin. Jadi Kak, itu persiapannya tuh dipersiapkan dengan matang, mulai dari gerobak, isian rasa, bagaimana bannernya kita bikin seterang mungkin, lampu dan segala macam. Dipikirin detail ya. Hari pertama itu cuma laku 2 buah. Oke. Waduh, kok kayak gini gitu kan. Sedangkan ini keputusan sudah bulat tadi ya. Tapi setelah mendengar dari mentor-mentor, dari teman-teman, orang tua yang sudah berusaha, Andre, usaha itu sama kayak kita nanam padi. Tidak ada tanaman itu yang langsung tumbuh begitu ditanam. Jadi kita tunggu saatnya panen. Oh gitu, siap. Jadi hampir 3 bulan ya berdarah-darah. Laku di bawah 10, laku 3, laku 10. Kadang kita ada rasa kepuasan batin itu bukan karena untung atau profitnya kan. Tapi begitu ada yang datang nyamperin gerobak kita tuh langsung Masya Allah, bener. ada yang beli. Itu bukan Kayak masalah ini ya, untungnya lepas galau yang rasu-rasu tadi tuh. Berarti gerobak kita ini dilihat. Dan alhamdulillah sampai sekarang Kak ratusan sudah. Alhamdulillah. Jadi memang kita jangan pernah takut untuk melalui sebuah proses ya. Sama kayak kita naik tangga tuh. Bawa dulu kan, kita langsung loncat ke pucuk tuh mustahil, kecuali makan cabai langsung pedes kan. Tapi ini bukan perkara cabenya, bukan. Mengenai proses yang ini tadi dan apa namanya itu pada awalnya roti komplit ya ini ya. Roti bakar. Bandung Kak. Oh, roti Bandung. Rigi-rigi, ya. Oh, yang rigi-rigi itu. Ya, yang kayak ini. Nah, ini Manca-Bica sudah dari tadi ini kita terpandang, terfokuskan dengan banyaknya. Jadi ya udah Pak, kita kasih lihat kepada pendengar kita. Nah, ini namanya roti apa nih? Ini namanya roti Bandung Kak. Roti Bandung. Jadi banyak yang bilang aku orang Bandung, padahal bukan. Jadi roti Bandung yang jual belum tentu orang Bandung. Benar. Sama kayak pempek. Pempek yang jual kebanyakan orang Jawa. Ayo, orang Sekayu ada juga yang jual pempek. Nah, kalau yang ini namanya roti komplit. Oh, roti komplit. Iya, ini roti komplit ya. Yang legend yang ini kan. Nah, ini. Nah, tuh. Tapi untuk saat ini 2 roti ini masih ada? Masih. Oh, masih ada dua-duanya juga. Inilah masih. yang jadi sejarah awal. Kalau donat ini mungkin sekitar baru 2015. Oh, ada donat juga. Kita coba sekalian lihat juga tuh donatnya Manca-Bica. Kita bukakan di sini. Siapa tahu ada yang pengen langsung pesen kayak diangkat sedikit mungkin ini Mas Andre. Nah tuh, waduh, ini topping-toppingnya. Ini donat lagi rame juga ya di sosmed ya. Ini ada 6 jenis ya. Ada banyak Kak, jadi ada sekitar 18 rasa. Itu kan dicelup baru ditempel dengan toppingnya. Jadi sesuai permintaan dari pembeli, tidak tersedia di situ. Jadi donatnya polos, dicelupkan di glaze, nanti ditempelkan di topping mesis atau kacang. Jadi dia bukan ditabur kayak itu bukan ya? Yang di tabur juga ada yang kacang, yang ada kacang yang itu tadi. chip. Nah ini kan berbalik belakang nih dengan profesinya sebagai karyawan pada saat itu. Untuk yang pertama kali punya resep atau yang belajar untuk bikin roti, siapa tuh? Jadi awalnya ya kami inilah Kak. Tetap ya usaha dewek juga. Iya, basicnya memang pengen usaha. Segala buku dibaca, segala orang kita temui minta. Nah, ini ilmunya ini Manca-Bica. Iya. Jadi awal jualan roti bakar itu ya belajar awalnya. Jadi ada kakak lah, sekarang sudah kami anggap sebagai kakak angkat dan bukan lagi orang lain. Jadi saudara, beliau jualannya di Simpang Bombat. Oh, di Simpang Bombat. Beliau lebih KM lama. Ya. Tidak di Simpang Bombat. Oh, Bombat yang Sako.
Jadi beliau sudah hampir 25 tahun. Wah, itu ya. Kami belajar ya tentu dengan ada perubahan-perubahan inovasi, mulai dari kemasan, isian, pelayanan, promosi, dan alhamdulillah bukan kita bermaksud kita lebih hebat dari guru kita, tapi caknya aku ajak sama yang guru kita tadi itu kan, Kak, kita pakai kemasan yuk, tidak mau. Kita pakai isian yang agak lebih bervariasi, tidak mau. Ya sudah, mungkin dengan ini dia sudah nyaman di situ mungkin ya. Itu kadang-kadang saya. Jadi ini memang sudah ada melakukan berbagai kali inovasi ya. Siap. Dulu awalnya pakai kertas nasi. Oh iya, Kan kertas nasi itu. pakai karet. Iya. Setelah dilihat identik ya dulu ya, selalu cak itu roti itu bakar kan tuh. masih tradisional. Jadi setelah kami lihat orang-orang itu kalau sudah sampai rumah dibawa setengah jam atau sejam, dia kempet. Keluar dari kertas nasinya itu minyak-minyak. Itu jadi kayak ada rapi dan juga kayak nempel-nempel kayak itu ya. Jadi kami lihat kok kayaknya kurang Kurang cantik lah ya. Kurang cantik lah. Jadi kami nyari kotak. Packaging. Awalnya juga bukan kotak ini, awalnya masih kayak polos. kotak biasa itu ya. Yang kita Beli-beli di toko. Gila jual di lusenan aja tuh. Jadi kita cari percetakan. Memang mahal ini, sekali nyetak 10.000. Oh, itu. Jadi ya memang harus, kalau memang kita sudah komitmen di usaha ini ya jangan nanggung-nanggung gitu. Kira-kira mah itu 10.000 lembar. Alhamdulillah dengan adanya kotak ini kan, kalau uang beli untuk mertua, untuk calon kita punya pacar, identitas ya. Nah, Ya, itu. benar. Ada ciri khas. Jadi kan, ini beli di mana? Uang langsung lihat baca, oh ini Mas Andre gitu. Ada alamatnya, ada nomor WA-nya. Benar sih, ini packaging selain cantik juga sekaligus untuk promosi usahanya juga ya, namanya dan punya siapa ini. Tapi kalau peran Mbak Miss pada saat itu, ketika Mas Andre-nya belajar menggali informasi tentang pembuatan roti, kayak apa tuh? Ikut belajar juga atau kayak lebih ke support system kayak gitu? Kayaknya Support saya belum mau terjun kalau kemarin. Kenapa kan. tuh waktu itu belum begitu tertarik? Ya karena kan masih pengen kerja, kayaknya usahanya kok kayak masih belum jalan, karena kan baru laku 2. Kayak masih pesimis itu ya? Bener. Jadi ya udahlah, biar kita kasih support aja. Dia mau belajar, hayo dikasih. Kadang pulang kerja malam itu. Oh, malam. Pulang jam 10 nggak langsung pulang, belajar dulu ke tempat yang kakak tadi. Oh, itu. Pulang-pulang bawa roti. Terus hampir setiap hari. Wah. Jadi dulu saking pengennya belajar kan, kita tidak mungkin nak pakai roti dia gratis. Benar. Kak, aku beli rotinya nih. Tapi aku nak bikin dewe gitu. Aku bikin dewe. Jadi setiap hari tuh beli 5. Tidak tahu nanti di rumah yang makan siapa, yang penting dapat ilmunya. Alhamdulillah. Jadi luar biasa sekali ya kakak itu ya, punya peran juga di situ. Boleh kita sapa siapa namanya tuh? Namanya Kak Zainal. Halo Kak Zainal. Waduh, ini jadi jariah juga ya untuk Kak Zainal ya. Karena pertolongan beliau, Kak. ilmu yang bermanfaat itu tadi. Nah, dan selain itu juga kita pengen tahu Mas Andre pada saat menghadapi situasi down, melihat pembeli sepi dan juga belum ada perkembangan pada saat itu, apa sih yang bikin Mas Andre itu kuat dan juga tetap optimis kayak itu? Ya apalagi setelah kita punya anak, Kak. Punya anak kita nih bakal bawa besar, rezeki anak ya. Kebutuhan makin lama kan bukannya makin berkurang, makin meningkat. Makin banyak. Jadi kita kembalikan semuanya kan kepada Allah. Ya Allah, aku punya banyak keperluan, punya banyak kebutuhannya. Kita berdoa, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya alhamdulillah, yang penting gigih, jangan menyerah. Alhamdulillah sampai sekarang ya masih bertahan. Dari duo akhirnya ini sudah omset lumayan ya, ratusan ya. Dan ini prosesnya panjang juga nih Mas Cebica ya. Kita pengen tahu edukasi atau tips mungkin lah ya dari Mas Andre dan juga Mbak Miss ketika pengen memulai sebuah usaha tuh, apa nih yang perlu kita persiapkan selain modal? Jadi mental juga ya. Mental tuh penting sekali tuh. Penting banget itu. Siapa tuh? Silakan Mas Andre mungkin. Jadi bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat, Mang Cek Bice, dulur-dulur galuh di 104 88,4. 88,4. Untuk memulai usaha kita niatkan itu untuk ibadah. Keluarga. Oh, keluarga dulu. Ibadah dan keluarga. Jadi ya Allah, mudahkanlah usahaku ini yang hasilnya bisa bermanfaat untuk semua orang. Oke, nawaitunya dulu harus benar ya. Kita harus luruskan niat. Usaha kita untuk kebutuhan keluarga, untuk kebutuhan umat. Kemarin itu Pak,
lagi ada pembangunan masjid. Oh, di situ. Di sebelah rumah. Aha. Jadi ya Allah, lariskanlah jualan aku biar aku bisa bangun Aha. masjid. Sampai ada terniat di situ ya. Ya. Aha. Kalau ada keinginan yang baik-baik, Pak. Dan alhamdulillah masjidnya kelar, Pak. Wah. Kita jadi pengurus masjidnya di situ. Di situ. Jadi memang galau-galaunya itu berawal dengan ibadah juga ya. Benar. Nawaitunya untuk keluarga dan juga selain itu sampai benazar ke masjid itu tadi dan akhirnya memang didengarkan oleh Allah langsung ya. Kalau niat kita baik, mudah-mudahan ada jalannya. Itu. Iya. Nah, kalau dari Mbak Miss tadi menyebutkan bahwa mental juga perlu dipersiapkan. Mental yang kayak apa nih Mbak Miss? Ya kita harus terima kalau baru buka itu pasti sepi. Pasti. Yang beli kan banyak yang belum tahu Belum nih. kenal. Pasti laku 1, laku 2, laku 3 itu bener-bener jadi mentalnya. Pulang-pulang kadang-kadang udah mikir lagi buat modal besok. Nah, itu. Boro-boro mau mikiri untung kan itu. Jadi kayaknya benar-benar kalau mental harus Harus siap, harus baja kayak itu ya. Harus siap. Terus jangan mudah kecil hati ya. Maksudnya mudah sudahlah. Aha. Sepi jualan. Itu. Sudahlah, enggak usah lah jualan lagi. Balik begawe lagi be lah. Iya, nah kita tuh harus punya tekad, niat harus itu. Jadi jangan pelin-pelan lah ya. Kalau memang pengen usaha, ya udah niatin usaha sampai Jadi sampai dikenal orang, sampai uang nyari kita kayak itu, benar. Itu ya, jadi perlu penguatan mentalnya di situ. Dan selain itu di samping kita harus ada support system juga, baik itu orang tua, suami atau istri, anak-anak juga termasuk juga di situ ya. Jadi memang jangan dewean kayak itu. Minimal ada tempat kita untuk berbagi cerita. Supaya beban-beban itu bisa terlepaskan gitu kan, supaya semangat lagi. Nah, ketika sudah menjalankan roti bakar, muncullah donat. Donat ini munculnya di tahun berapa tuh? 2015 lah kurang lebih. Jadi 2 tahun perjalanan muncul donat. Itu awalnya karena isian donat dengan topping donat, isian roti dengan topping donat itu kan hampir sama. Hampir ya. Hampir sejenis. Jadi kayak mana nih kalau kita buat varian baru tanpa mengeluarkan modal lagi. Oke. Nah, jadi yang gelis yang Oreo, yang segala macam itu bisa dipakai untuk donat, bisa dipakai untuk roti. Nah, jadi bisa saling mengisi. Tetap ya perhitungannya kental di situ ya. Jangan sampai ada yang benar. Karena kita berbisnis itu harus pintar untuk melihat peluang juga ya Mas ya. Manajemennya itu penting juga. Hadirlah donat 2015. Pada saat itu memang sudah paca bikin donat atau belajar lagi juga? Itu awalnya dari YouTube Kak. Itulah gunanya media sosial tuh kita dapat inspirasi. Jadi ada kakak, itulah kebetulan tuh kita dikelilingi orang-orang baik. Ada kakak yang dulu pernah kerja di salah satu donat terkenal lah. Di Palembang ya. Nah, jadi kebetulan beliau resign. Oh iya tahu donat itu. Yang di depannya D ya. J Kak. Oh J. Oh iya yang J. Jadi waktu beliau resign, beliau juga bingung nih nak ngapain. Nah sudah masuk akunnya kan. Jadi Kak tolong Kak buatin donat yang polos. Maksudnya donat yang memang benar-benar masih kosong. Dasarnya baik ya. Adonannya baik. Lembutnya sama itu. Lembutnya sama, teksturnya sama. Jadi kita akali dengan gelis yang kita pakai biasa untuk roti, dicelup, ditempel, ditempel. Kami jual itu kan cuma 25.000 Kak. 25.000. Kalau satuan 5.000. Nah itu kalau dengan yang donat yang aslinya itu mungkin 2 kali lipat dari situ. Jauh. Nah akhirnya yang beli juga loh kok mirip. Oh iya. Rasanya kok beda. Oke. Karena yang bikinnya sama. Oh iya uang itu ya. Dan akhirnya orang itu buka sendiri dia jualan donat juga ya. Tidak apa-apa bener kami tidak masalah. Tapi luar biasanya usaha Mas Andre ini dikelilingi oleh orang-orang baik gitu ya. Mereka yang tidak pelit untuk ilmu. Itu. Akhirnya juga Kak sekarang nih kalau ada orang mungkin Bang Cek Bicek sepelembang yang pengen belajar nih, itu ya. Yang pengen belajar kami tidak sungkan-sungkan untuk berbagi. Tidak usah bayar. Kami ada gerobak nganggur tuh 3 di rumah tuh. Oh ada 3. Kalau ada nak pengen belajar diaturi ke rumah, tidak usah sungkan-sungkan karena kita nih kata kakak tadi bisa jadi ilmu itu. Untuk amal jariah gitu. Benar. Banyak sudah yang belajar Kak. Ada juga ya. Cuman pesan aku cuman 1. Jangan jualan deket aku. Iya benar. Karena memang kita usaha pernah kejadian. Kita sudah ngajari tiba-tiba ngapa buka sini. Jarak paling 15 meter. Waduh. Sudah belajar buka sebelah.
ini Itu ya. ujian kita tadi. Itulah lahirlah kotak kemasan ini. Kenapa? Itu memang kenal atau kayak apa tuh? Kenal banget. Waduh. Tetangga. Akhirnya sudah tidak tahan lama juga. Itulah ya, memang karena sesuatu yang Kadang-kadang niat kita baik, mungkin benar. itu untuk jadikan pembelajaran sih. Dan juga itu Allah Maha Adil ya. Iya. Sesuatu yang dimulai dengan baik akan berhasil dengan baik Iya. juga. Begitupun sebaliknya juga ya. Jadi penting niat mengawali sesuatu itu dengan hal yang baik juga itu. Dan untuk donat ini memang rasa teksturnya hampir sama ya. Hampir, Kak. Dari tampilannya Manci Becek, kalau yang lihat di tayangan YouTube kita ini 11-12 kayaknya ya. Buka ini. Oh ada lagi tuh. Dan nanti ini kami tinggal. Ini yang ditunggu-tunggu. Untuk semua yang ada di sini. Boleh. Ini kemarin Kak, ya sekedar kami untuk informasi Kak ya. Kemarin sudah di-endorse sama Bapak Wali Kota Ratu Dewa. Sampai Sudah- sejauh itu ya? Sampai Bapak Herman Deru juga sudah. Dan uniknya selain di roti bakar kita ini beda dengan yang lain, ada topping kejunya Kak. Jadi semua rasa Topping itu kejunya dikasih melimpah topping ini. keju. Aha. Semua rasa tanpa terkecuali. Oke, Semua tapi bisa rasa request dikasih. juga ya. Bisa, kalau tidak pakai. Terus kalau beli 5 gratis 1. Nah, Kita ini. punya Nah, yang paling menarik di sini gratis bagi yang ulang Ulang tahun. tahun. Nah, jadi programnya unik-unik Ya, gala ya di sini ya. hanya memberikan Melihatkan KTP. Jangan lagi cuma nak ngomong-ngomong memang aku ulang tahun. banyak. Padahal lewat ya tadi. iya. Tidak, karena bawa KTP. KTP Bawa KTP, tadi. dan itu tidak harus beli. Oh. Benar-benar gratis asal sesuai dengan tanggal waktu dia hadir ke gerobak. Oke. Dan Ini itu- sampai kepikiran ada promo ke situ tuh. Ya, Siapa tuh itu yang punya ide tuh? Karena Oh, ini Mas Andre lagi ya. karena itu kan bagian dari berbagi. Benar. Berbagi. Cuman itu Bersedekah tadi secara tidak langsung ya. masih kita tidak galak rugi tadi, kami minta fotonya. Oh iya benar. Sama doa. Minta doa. Bu, ada dak ucapan untuk Ratu Bakar Mas Andre? Nah, semoga Mas Andre ini. Nah, dan itu kami edit gitu. Oke. Jadi ya sekarang kan media sosial kan, jadi sudah harus kita promosi ke situ. Iya, dan kalau Mas Andre juga ini sebagai penggagas awalnya, kita pengen tahu juga mengenai inovasi yang dilakukan ini. Biasanya yang jadi apa ya, yang menjadi tempat belajar inovasinya tuh di mana tuh? Di Sosmed YouTube juga. Kak, banyak di Otodidak sih. sosmed ya, di YouTube kan kita dari rasa awal tuh cuma 7 yang original tuh. Nanas, strawberry, blueberry, coklat, kacang, serikaya, keju awalnya. Nah, dengan seiring berjalannya waktu ada rasa tiramisu, green tea, Jadi lebih beragam ya. Chocomaltin kan mulai banyak rasa. Jadi ya tapi perlu kita pilah-pilah. Kadang-kadang kita terlalu nafsu banyak rasa, ternyata yang ini agak kurang diminati. Jadi kita hapus. Ada rasa yang baru nih, kira-kira pelanggannya apakah senang apa tidak gitu kan. Kalau memang pembeliannya banyak, kita teruskan. Tapi kalau kayaknya kok tidak jalan, ya kita hapus. Nah, termasuk martabak tadi kan? Ya, martabak itu Kak, itu kalau yang kami pelajari. Iya. Kenapa tukang martabak itu rata-rata pendiam? Kenapa tuh? Bukan karena dia tidak mau bicara. Oh iya benar-benar. Karena martabaknya kan ada dua, dia pakai api kompor, Heeh. ada yang pakai areng. Oke. Nah, martabak itu yang loyangnya itu nggak boleh terlalu panas ataupun terlalu dingin. Oh, supaya fokus nih ya. Fokusnya ke api. Nah, aku nih Kak, Galak ngobrol mah itu. Tiba-tiba lah ngasep ya. kata Bang Prembang itu berkelakar Kak. Iya. Kapan kawan lama datang, nah itu yang loyang itu tuh kalau kita kasih adonan dia nyes, itu bawahnya mutung, pucuk masih mentah. Dan itu sering terjadi. Iya. Kayaknya karakter aku nih yang tidak cocok. Kurang cocok di situ. Makanya jarang kita lihat tukang martabak tuh kalau diajak ngobrol kok agak cak mano, Agak cuek ya. karena dia fokusnya ke api. Benar. Oh, ini salah satu ini ya. Kalau yang pakai areng kan digeser. Makanya dia kalau nak nganekan loyang itu pakai tangan. Harus anget posisi itu. Oh, jadi terasa uapnya anget, baru kita masuk ke adonan Kita tadi tadi. kan air langsung nyes. Iya. Kalau roti dah. Kalau roti asal panas bolak-balik iris-iris jadi. Praktis maksudnya. Dikasih apa tuh, mentega ya? Dikasih mentega, isian, sudah itu kan dipotong-potong, dimasukkan kotak kasih keju. Oke. Nah, kalau Mbak Miss ini belajarnya sama cepat juga atau agak lama nih waktu itu belajar untuk bikin donat dan juga roti pada saat itu? Cepet sih. Cepat juga Karena ya. udah sering lihat, sering bantu selama kerja itu sering bantu. Oh, sambilan juga. Sambil Jadi bantu. tidak yang aduh Nggak. sudah capek pegawai aku nak tidur, Tidak, tetap ada. juga main ke warung Masih, juga ya. sering bantu. Terus kan kita kan ada minta tolong nih, maksudnya tuh Ada karyawan. Ada karyawan juga. Jadi kan kita harus
liatin maksudnya kayak Oke. itu kan, nggak yang harus dilepas kayak itu. Terus kita ada 2 outlet, jadi Mas Oh, ada Andre 2 outlet saat ini? Untuk 3, yang 3 sih. Wah, udah 3. Nah, untuk yang outlet 2 Mas Andre sering ke sana, untuk yang outlet 1 saya. Waduh. Jadi walaupun kerja Ini saya sampai sering ikut datang. berimajinasi luar biasa Iya, sekali ya perkembangannya diaturi, Kak, ya. mampir ke daerah Sako Kenten Perumnas. Oh, Cik Ilhamnya jangan yang di ujungnya. Boleh, nggak apa-apa. Caknya tuh dah ya. Ah, iyalah. Outlet satunya di Kenten Laut. Oh, di Kenten Laut. Iya. Jauh-jauh ya. Sampai SMA 14. Itu Oke. adik yang jago, Pak. Ini kita Ada. pengen tahu juga awal mula dari Siko Tete itu yang pertama di mana tuh? Pertama di Simpang Borang. Borang Ya, tadi. di depan Mixui es krim itu. Dekat rumah ya? Sekarang Nggak, sudah agak berpindah. Oh, agak jauh ya. Agak sekitaran 2 kilo lah, tapi kan pakai motor. Mhm. Yang kedua baru di Simpang. Oh, yang Satu. pakai motor Kaisar. Oh, iya. itu. Dulu. Itu sering kejadian mogok, Kak, di tengah jalan. Mhm. Sekarang balik ke gerobak belah. Tapi gerobaknya kan bukan dibawa ke rumah, ditaruh di dekat situ. Oh, dengan lah. sini itu di situ ya. Iya, Nah, sampai akhirnya dari 1 outlet sampai dengan saat itu menjadi 3 itu. Awalnya malah 5 dulu, Kak. Oh, itu. Cuman karena terlalu nafsu ambisius juga udah bagus. Mhm. Kata orang itu banyak cabang enak. Cuman menurut aku ya kalau Makin sepi, banyak yang nak dipikirkan itu Iya, ya. benar. kalau rame galau ya enggak apa-apa. Men lagi sepi anak buah nak dibayar. Heeh. Listrik nak dibayar. Kalau anak buah kami enggak lihat omset, Kak. Mhm. Jadi tiap hari kerja digaji. Oh, harian. Harian, Iya, iya, benar. Oke. Jadi terlepas sepi ataupun rame ya bayarannya sama. Masih ingat gak sih waktu kalau kita flashback lagi ya, narik waktu ke belakang lagi, awal mula akhirnya punya cabang kedua tuh di tahun berapa tuh? 2015. Prosesnya cepat juga ya. Ya, itu pun gimana? Itu kan aku belajar sama kawan. Mhm. Kawan itu baru 2 tahun malah bangkrut dia malahan. Karena itulah, Kak, pentingnya kita manajemen keuangan. Mhm. Selaris apapun kita jualan, kalau kita tidak pintar memanage keuangan Akan hancur juga ya. akan hancur juga. Aha. Jadi dijual ya. Jadi malah dijual. Jadi mungkin ini menjadi pengalaman juga dari Mas Andrenyo, manajemen keuangan apa sih yang perlu diterapkan ketika Nah, kita memulai itu. bisnis juga nih? Ya. Jadi selain dari kita inovasi untuk pemasaran dan marketing, Aha. itu kita juga harus belajar penting masalah keuangan. Nah, ini. Kalau untuk bisnis, Rp1.000 itu berharga. Iya. Lain kalau kita sedekah udah usah dihitung. Itu beda hal ya. Nah, Aha. jadi kalau untuk bisnis bukan kita hitung-hitungan, tapi memang semua harus dihitung. Perlu. Modalnya berapa, keuntungannya berapa, untuk membayar karyawan berapa, kan gitu. Nah, jadi berkaitan dengan itu, apalagi ditarik kalau ke sini, ke belakang nih masalah modal. Ini bukan bermaksud menggurui oleh sahabat-sahabat semuanya. Tapi Kalau ini memang bisa, pengalaman tuh. iya. Kalau bisa pakai modal sendiri. Jangan sampai modal pinjem, modal hutang dan lain sebagainya. Jadi perlu ada tabungan awal juga ya. Iya. Jadi kalau ini kita memang pakai modal sendiri dan inilah modal terakhir kita, mungkin akan muncul gairah kita untuk jangan sampai gagal. Aha. Bagaimana caranya modal itu bisa berputar. Dan kami sudah ngalami kalau sudah rame itu datang investor. Oh. Butuh modal dah, ditawari duit siapa yang Benar. kalah. Akhirnya Banyak program ya yang biasa Ya. tuh ini ditawari duit, ya akhirnya kan terjebak gitu. terlena ya. Terlena. Seperti Jadi itu. perlu ada penguatan Ya, prinsip juga. prinsip. Jangan sampai rezeki sudah ada, Nah, itu. terlena duniawi lagi, Ya. ujung-ujungnya itu akan malah justru Ya. perlahan membuat kita balik lagi ke Sebenarnya, awal. Kak, usaha itu bukan masalah keuntungan. Kak. Itu. Sebenarnya yang lebih utama itu keberkahan. Itu tadi ya. Sedikit kalau berkah itu membuat hati nyaman, tenang. Itu Banyaknya kalau tidak berkah rasa kurang. percuma. Itulah. Kayak hilang abis memang itu nah ya. Aha. Dan kalau dari Mbak Miss juga kita pengen tahu manajemen untuk keluarga dan juga usaha kayak apa tuh? Apa ya kalau masalah Menyelesaikan dulu masak di rumah, ngurus ke anak-anak baru kage ke roti bakar ini tadi tuh. Atau iya sih. ya sudah karena memang sudah ada yang bantu, jadi lebih fleksibel ya. Tidak sih ya sebenarnya sama kayak apa kalau ibu-ibu rumah tangga sih kayak itu sebenarnya kan. Harus selesaikan dulu yang di Benar. rumah, urusin anak dulu, jemput anak segala macam, kasih makan nih udah selesai, baru kita ikut terjun jualan gitu. Tapi kalau untuk manajemen keuangan segala macam itu balik-balik ke Mas Dia. Andre. Tapi kalau sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pebisnis juga di sini kayak apa tuh?
skala prioritas mungkin ya. Kalau anak-anak memang butuh ibunya di situ, kita harus sado kayak itu. Kalau untuk saya sekarang, ide terjun jualan tuh harus dari sore sampai ke malam tuh enggak ya. Jadi kalau nunggu karyawan, kalau maghrib saya pulang, ngurusin anak dulu, ngaji, ngasih makan segala macam. Nanti jam-jam 8 saya bantu lagi. Terus jam 9 atau jam berapa saya pulang lagi. Jadi enggak yang fokus ke situ. Tapi kalau Mas Andre-nya iya. Jadi kebanyakan Mas Andre yang monitoring ke situ ya. Iya benar. Cabang di cabang ini, cabang itu kayak itu kan. Dan sampai dengan saat ini sudah ada berapa karyawan yang sudah bantu? 4 Kak. Ada 4 ya. Di setiap cabang itu ada 2. Saya sendiri yang bantu 2. Di sini yang istri yang bantu 2. Ya kadang-kadang kan kalau lagi rame kan keteter gitu kan. Tapi ini ada 2 atau ada 3 tuh? Kalau yang 3 tuh adik kan. Oh adik. Jadi kami ini ada saudara, jadi kalau masalah franchise atau segala macam kami tidak mikir sampai situ. Kenapa tuh? Kalau nak pakai nama aku ya monggo silahkan. Tapi dengan ada beberapa catatan juga kali ya. Ya jangan ngerusak sih. Itu takutnya kayak uang lah sudah baik lah sudah ngasih kebebasan, disalahgunakan. Banyak Kak yang nak minta franchise segala macam. Sekarang gini aja. Kalau mau belajar kami ajari, tapi make nama sendiri. Terus jualannya jangan deketan. Kayak mana caranya kami ajari. Itu. Kenapa tuh belum berani ke franchise? Ini kan peluang juga tuh. Karena ribet Kak itu. Kami dengan 2 cabang yang harus kami ngurusi pegang kontrak sendiri, juga ya. Dengan 1 cabang yang adik itu sudah lepas. Kalau adik itu memang dia modal sendiri, keuntungan sendiri, kami tidak tahu menau lagi. Cuman kalau bagi uang kan itu cabang kamu Mas. Karena namanya sama juga. Tapi kalau untuk ruang lingkup keluarga sah-sah ya. Nggak ada masalah. Karena kontrolnya cepet tuh. Apalagi saudara kandung kan. Makanya diperingati tuh. Boleh pakai nama kami, jualan silakan modal sendiri, tapi satu catatan jangan ngerusak. Maksudnya dalam ini reputasi. Nah itu. Dari isian, dari topping kayak itu. Tapi sudah banyak juga Kak yang sudah belajar itu dan dia bisa buka usaha sampai sekarang jalan. Tapi dengan nama sendiri. Sendiri sih. Kalau ada keluhan, Kak ngapain ini kayak itu? Akulah sudah. Nah, jadi ya memang itulah jalannya. Tetap jadi mentornya ya secara tidak langsung ya. Kenapa kemarin ramai sekarang sepi? Nah itulah. Jualan memang kayak itu kan. Namanya jualan. Harus promosi di Facebook, di Instagram segala macam lah harus. Nah, ini mengenai digitalisasi kan. Kita sudah berdampingan dengan banyak sosmed. Kayak yang disebut oleh Mas Andre tadi ada Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Termasuk di bisnis roti bakar dan juga donat Mas Andre ini juga menggunakan sosmed. Setiap hari. Setiap hari kalau kami pribadi Kak itu memang sudah terprogram mungkin. Karena kita kan sama-sama muslim nih Kak. Setiap habis sholat posting. Habis sholat posting. Bahkan subuh-subuh pun posting. Posting untuk jualan. Kan misal semalam ada yang ulang tahun sekitar bang 3 atau bang 4. Ada fotonya, ada videonya. Itu edit. Jadi untuk menarik yang kawan-kawannya, nah itu kawan aku di komen kan, nah, Mas Andre ini bohong, katanya ulang tahun dapat gratis. Ini buktinya ada, nah ini tetanggamu yang ini, nah tanya sama dia, apa beli apa tidak, gratis, benar-benar gratis. Karena prinsip aku, kita tidak tahu Kak dari mulut yang mana doa itu dikabulkan kan. Dan itu sudah hampir 4.000 foto loh Kak. Wah. Itu udah berapa tahun tuh dijalankan? Dari awal. Dari 2013 sampai 2000. Wih banyak 25, itu ya. Jadi setiap hari kadang kan pernah sampai 7 orang ulang tahun. Waduh. Dan itu memang benar-benar KTP-nya kan memang benar. Tidak bisa dibuat-buat kan. Jadi ya sudah, tidak rugi Mas. Ya, kalau rugi aku lah nutup. Alhamdulillah sampai sekarang ya berkembang. Karena ya mungkin dari doa-doa mereka itu mungkin kita ya alhamdulillah dapat berkah kan. Karena memang sedekah itu penting juga Mas ya. Terus dari mereka kan promosi itu aku kemarin dapat, tapi aku ulang tahunnya masih lama. Karena promosinya itu kan setahun sekali. Setahun sekali. Mas kayak mana kalau aku sudah lewat sehari 2 hari? Bisa. Karena memang di situ kan di hari Hanyo. Ada cerita lucu Kak. Kadang-kadang sampai ada ibu-ibu ngulang lagi. Beda. Katanya ada promosi ulang tahun gratis. Iya Bu, syaratnya KTP. Nah ini aku udah KTP hilang. SIM Bu, SIM udah ada hilang. Bawa ijazah. Waduh. Jadi, untuk membuktikan itu tadi ya. Jadi aku udah usah lihat lagi, berarti ibu ini memang asli. Berarti memang
perlulah butuh. Ya sudah Bu, sampai segitunya maksud aku tuh. Berarti kita tuh tidak bisa ngelihat orang itu kan dengan cak mano tapi artinya ini kalau memang di Sako sama Kenten tuh banyak sudah tahu galau ya. Insyaallah. Itu memang ada bannernya atau kayak apa tuh tulisannya? Ada. Dia tulisan roti bakar Mas Andre kan. Enggak yang program ulang tahun tadi. Oh itu ada di bannernya ada. Oh di menunya ada di situ. Ini di kota juga ada. Oh ada juga. Dan memang Kak kita nih karena aku lihat di YouTube Kakak itu kan pembeli adalah raja. Jadi yang bikin kita hebat itu bukan pesaing kita gitu loh. Pengen nak lebih hebat dari pesaing. Sebenarnya yang kita harus kelola itu pelanggannya tadi. Pembeli. Makanya sembari kita manggang roti, kita ajak ngobrol, kita ajak berkomunikasi. Loh, kok enak ngobrol sama itu kan? Sampai rotinya selesai masih ngobrol. Sampai kan tukeran WA. Jadi perlu kita tuh ramah juga ya. Sampai kadang-kadang si pembeli tadi punya acara ngundang kita, kita ada acara ngundang dia, jadi kita anggap pembeli itu sebagai saudara. Nah, jadi karena banyaknya saudara, ya otomatis kan beli ke tempat yang kita tuh. Mereka akan ingat kita ya. Ya padahal di Perumnas itu yang jualan roti bakar tuh kurang lebih 20-an ada gerobak. Banyak kalau di pinggir jalan itu kan, ujung ke ujung tuh. Tapi kalau yang membedakan roti bakar dan juga donat Mas Andre dengan yang lain tuh apa tuh? Ada tidak sih yang menciri khasnya kayak itu? Kalau di roti ada keju. Ada kejunya tadi. Jadi semua rasa dikasih keju. Dan kemungkinan ya mungkin tidak tahu apa aku yang tidak pernah mantau, di roti bakar yang lain nggak ada. Itu ya. Ada sebagian ada sih. Apalagi yang pakai kertas nasi. Kan susah dikasih keju. Sudah tuh yang kotak kemasannya kan beda. Kalau nak dibawa untuk ngasih calon mertua, ngasih kayak lebih rapi nih ya. Lebih eksklusif. Ini siapa yang punya ide pertama kali mengganti packagingnya dengan kotak berwarna kuning ini? Ya kami. Dan Mas Andre juga ya. Jadi setiap hari kita perlu inovasi. Apa yang ada di kepala kita catat. Meskipun eksekusinya mungkin masih berapa minggu lagi kan. Jadi sampai ke percetakan yang di belakang Masjid Agung tuh kan. Oh yang di situ. Itu ya kemarin tuh nyari itu sampai dari yang harga mahal sampai yang harga paling murah. Karena kita kan tidak tahu. Kita tuh ke modal kesana cuma nekat. Kapan di sini rupanya ini sudah tangan keempat mungkin. Akhirnya setelah percetakan selanjutnya datang dewek langsung tangan di situ. Ketiga. Akhirnya sekarang ketemu tangan nomor 1. Ternyata ada sih yang di sebelah sana tuh banyak di situ. Iya, itu kan memang pusatnya itu kan. Tapi ternyata yang nomor 1 itu tersembunyi malahan. Iya benar. Oh di sini. Oh tahu aku yang ini ya. Agak di lorong sempit itu. Iya itu. Jadi di situ. Jadi ternyata ya kita kan yang penting Kak kalau untuk usaha itu kita berani, mungkin ada sedikit modal nekat. Karena kalau kita mencoba itu ada 2 kemungkinan, bisa gagal, bisa berhasil. Tapi kalau kita tidak berani mencoba, ya pasti gagal. Kita belum tahu hasilnya juga ya. Yang penting mencoba. Kalaupun ada kesalahan kita perbaiki sambil jalan. Kalaupun ada yang mungkin komplain, kita bagaimana kita mengatasi. Sering Kak ada yang salah rasa. Oh ada ya. Kan beli banyak nih. Saking kerame tadi kan. Sampai di rumah WA, Mas salah rasa. Aduh, sekarang kayak ini Ibu. Ibu tadi balik lagi ke sini. Balik lagi aku ganti, yang ini biarlah. Tidak rugi? Tidak. Alhamdulillah balik lagi. Kadang-kadang ya namanya anak buah tadi. Sebelahnya ibu minta nanas stroberi, sebelahnya stroberi, sebelahnya kosong. Pernah. Ada juga di situ. Ya namanya kita manusia Kak. Benar. Tapi ya anak buah ya kita ingeti, maksudnya kan jangan lagi cak itu. Ini mana Mas? Aku jauh nih. Ya sudah. Nanti kalau ibu beli lagi ke sini ingeti, nanti yang sudah ibu makan ya sudah, ini kami ganti. Karena pembeli itu jangan sampai kita debat. Aku sering sama anak karyawan tuh bilang kalau ada yang ibu tuh minta apa banyak susunya, banyak kejunya. Iyo kan. Jangan didebat, jangan sampai dibantah. Iya benar. Karena itu salah satu servis dan akhirnya bikin pembeli nyaman dengan kita ya. Pelayanan. Bisa balik lagi dia. Kalau udah nyaman mereka pasti balik lagi di sini kan. Dan itu salah satu trik juga ya untuk bagaimana kita tuh memberikan kesan baik kepada pelanggan. Yang kita cari itu bagaimana pelanggan itu berkesan. Sampai kadang-kadang kita ketemu di jalan pun dia akrab. Sampai ada acara tadi kita diundang. Diajaknya juga. Kok sampai main itu. Nah ternyata ya jadi langganan. Itu. Nah berarti kalau orang-orang seperti ini kita perbanyak, berarti kan kita sudah ada jangkauan aset. Kita akan lebih luas tuh. Sudah ada aset dan mereka pun akan
berbicara ke tetangganya, ke dulurnya. Di sana Bella, sana Bay. Alhamdulillah kadang aja. Dan untuk saat ini yang paling rame tuh cabang yang mana tuh? Di Borang sekarang. Oh, di Borang. Karena yang rame, memang ya? aku rintis itu di cabang Borang. Kalau yang di Sako itu kan memang hasil terusan dari kawan kan. Tapi kadang-kadang ya saling melengkapi. Kalau di sini tinggal sedikit, sini masih banyak, saling mengambil. Dan kita pengen tahu juga versinya Mas Andre dan juga Mbak Miss untuk pemilihan tempat jualan itu baiknya kayak apa tuh? Itu ya yang pasti pinggir jalan besar. Kalau bisa yang kedua di kanan kiri ada kawan. Contoh kami sebelah sampingnya ada bakso, sampingnya ada pecel lele. Nah, jadi saling ini yang di menarik. dekat rumah makan nasi Ambil Dewek itu bukan? Bukan. Bukan ya? Kami di Jalan Siaran, Kak. Oh, yang di situ. Bakso Barokah, ada bakso Yuka kalau dulu. Kira yang di simpang itu nyanyian bukannya? Bukan. Jadi itu terus penerangan lampu juga harus banyak. Terus bannernya juga harus terang kan. Jadi ya perlu banyak hal lah yang harus kita pelajari. Oke. Untuk kedepannya mungkin ada hal apa nih yang bakal dilakukan mengenai inovasi atau penambahan cabang mungkin? Kalau kami dulu belajar dari pengalaman itulah tadi. Banyak cabang itu tidak menjamin banyaknya omset. Itu. Tapi kalau kita dengan cabang yang 2 atau yang 3 punya adik tadi, kita fokus ke dengan pelayanannya, kita lebih banyak target omsetnya lebih ke situ. Karena kalau banyak cabang ini, apalagi kita ngajari karyawan itu tidak semudah kita seminggu 2 minggu, bahkan kadang-kadang sebulan pun belum bisa. Belum nangkep ya. Iya. Apalagi aku yang diajar kayak bebel nih ya. Makin lama ini caknya. Jadi kami fokus di 2 tempat ini. Itu pun kadang-kadang ada yang pembeli tidak sabar berlari. Itu. Jadi kita harus pelayanannya ya super cepat, tapi jangan sampai kurang dalam yang penyajian kan. Jadi bagaimana kita pelanggan itu nyaman gitu. Paling rame pembeli itu di jam berapa tuh biasanya? Paling rame malam minggu. Malam minggu. Ya abis isya lah Kak. Malam minggu abis isya itu yang paling jadi oncak lah. Jadi kalau sore itu masih Siko 2 tuh biasa ya. Tapi tidak terlepas juga kadang-kadang tanggal muda malam minggu sepi, kadang-kadang ya hujan. Iya, jadi memang tidak bisa diduga ya. Yang penting prinsipnya kita berangkat, kita buka, Bismillah. apapun yang terjadi Bismillah. Kadang-kadang malah tidak diduga, paling malam ini sepi, bawanya tidak banyak, kurang. Kurang. Kapan bawa banyak? Masih sisa. Jadi memang itulah misteri yang perlu kita ketahui dalam kehidupan ini. Ada 3 hal kan, jodoh, kematian, termasuk rezeki juga. Jadi ketiga hal ini tak akan bisa kita tahu gitu. Yang penting kita ikhtiar, berusaha. Dan kami hampir 3 bulan tuh tidak pernah libur loh. Karena liburnya tuh yang nunggu ada momen acara kayak itu. Mungkin karena libur Siko, libur galau kayak itu. Ya kalau ada acara. Tapi kadang-kadang tuh dekati acara ya sudah jualan terus. Paling anak buah yang libur kita tetap. Karena di rumah juga ya ngapain kayak itu kan. Anak-anak juga mungkin sudah besar galau tuh. SMP sama SD. Oke, tapi jadi udah biasa ditinggal mereka. Apalagi yang cowok-cowok kan. Terus kalau buat menjaga inovasi ini kayak apa? Menjaga kualitas. Ya, yang penting kita tetap dalam standar operasional. Sudah sama karyawan-karyawan tuh jangan sampai mengecewakan pelanggan. Terlepas apapun itu. Yang penting kalau kami kan motonya isinya banyak, rasanya lebih mantap. Nah, itu. Jadi jangan sampai aku juga ngomong, kamu ngisi banyak pun di roti ini kamu tidak rugi, gitu kan? Karena punya aku juga kan. Jadi aku instruksikan isilah yang banyak dan juga enak. Satu jangan motong. Kan ada kadang-kadang kan terlena mungkin, dan itu jangan main HP. Apalagi sambil main HP kan. Nah itu, jadi tiba-tiba lah gosong gitu. Bukan tidak boleh main HP, monggo. Kalau dah tidak katik yang beli, maju. Kalau lagi ada yang beli ya monggo lah, tolong dijaga etikanya kan. Kalau ada yang baru datang kasih kursi duduk. Sudah sampai standar kayak itu kan. Itu pun sosokan. Nah, sosokan itu penting Kak. Bagi siapapun penjual, apapun usahanya, sosokan apa kalau bahasa duit kembalian. Nah, itu harus kita siapi. 1.000, 2.000 gitu. Walaupun dia 500 perak gitu kan. Apalagi yang memang harga kita ganjil-ganjil. Karena itu bagian dari kita mempercepat pelayanan. Oh itu. Kadang-kadang kan nunggu, Mbak En nunggu sosok, gitu nuker sana, nuker sini. Tidak nyari tukeran. Akhirnya yang nunggu tidak nyaman. Itu. Jadi perlu kita siapkan sosokan itu penting.
Kalau pemilihan tadi itu penggajian mungkin ya, untuk karyawannya dipilih untuk harian itu apa alasannya? Dulu pernah Kak, per bulan. Sebulan sekian. Kalau kamu udah masuk, ya kita potong kan. Kita sudah ada hari libur, sebulan 2 kali terserah. Datanya di libur dewek gitu. Libur dewek ya mungkin karena sakit segala macam. Dah sekian hari. Kapan kita nak penggajian? Dia nak minta full kan kemarin tuh. Nah, loh, itu. Kan kamu sakit, aku udah sakit. Ini loh ada WA-nya, kamu izin gitu kan. Atau dia ada kerjaan kemana, atau mungkin dia liburnya 4 hari, yang uji dia paling cuma 2 hari. Nah, akhirnya kan timbul clash. Ya kita kalau pacak jangan sampai hubungan itu laju jadi tidak baik kan. Jadi kita main ini bela harian. Kamu udah kerja, udah usah digaji. Itu pun pernah. Tapi ada minusnya juga mungkin ini ya, ketika mereka nak resign gitu, udah putus langsung karena memang gajinya sudah habis gitu. Itu pun kan mereka bilang, Kak aku tidak bisa nabung kalau kayak ini. Nabung itu bukan masalah tempat sebenarnya. Nak kamu tabung konsistennya di tabung, baik kan orang. Kamu tabung di kantong asoy, biar kamu konsisten ya jadi. Maksudnya tuh dia tuh minta disimpan di kita, saya minta gaji bulanan. Cuman daripada kita keles ribut kan untuk apa? Jadi lebih menghindari baik itu kan. Jadi kita lebih simpel lah. Benar. Kamu udah kerja ya udah gaji. Oke, baiklah kalau itu. Waduh, ini tanpa terasa waktu sudah 54 menit. Oh, Masya Allah. Sudah hampir jam 12 Mance BC ya, saking menarik dan juga serunya dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Andre dan juga Mbak Miss, yang juga merupakan owner dari roti bakar dan juga donat Mas Andre. Nah, mungkin sebagai penutup apa nih yang pengen disampaikan? Jadi yang pertama kami di sini suatu kebanggaan dan kehormatan sudah diundang sama Kak Ilham. Kami doakan juga semoga RRI Palembang ini tetap berjaya di udara. Amin ya rabbal alamin. Dan buat seluruh pengusaha yang masih mau mencoba untuk jadi pengusaha, jangan pernah takut gagal. Iya. Karena semua akan ada jalannya kalau kita punya niat baik. Untuk kita mencukupi kebutuhan keluarga, untuk kita bisa bersedekah, untuk membahagiakan orang tua dan orang-orang yang kita cintai. Jadi tetap kita semangat dan jangan pantang menyerah. Kalau ada yang pengen belajar roti silakan, kita bisa berkomunikasi. Ini kita pengen tahu alamat persisnya di mana tuh? Alamat rumah atau alamat tempat jualannya? Tempat jualan yang outlet 1 di depan Alfamart Simpang Sako. Di situ. Jadi Simpang Sako ya cuma satu itulah kan. Nah, di depan Alfamart Simpang Sako tuh tanya roti bakar Mas Andre. Yang kedua di Simpang Borang atau Jalan Siaran. Tepatnya di depan Bakso Barokah atau di samping Pecel Lele Satrio. Di situ ya. Buka dari jam 4:30 sampai jam 10 malam. Pemesanan bisa juga? Pemesanan bisa lewat di kuning, hijau atau ada ya? Ada. Udah lengkap tuh. Ada di disebut nggak nih? Yang orange, hijau, dan merah. Ada merah. Jadi gampang ya. Jadi walaupun kita jauh tinggal di KM, pengen coba roti bakar atau donatnya bisa di situ. Untuk harganya mungkin langsung BKG ke situ. Harga dari mulai 18.000 sampai 27.000, 28.000 ya. Itu untuk donat atau roti bakar? Untuk roti. Tergantung isian Kak. Kalau buat donatnya 1 lusin atau 6 isi 6? Kalau satuan 5.000. Kalau 1 lusin isi 6 25. 25. Jadi lebih murah. Jadi lebih murah ya. Rasa bisa milih sendiri. Dicelup, ditempel, dicelup, ditempel. Jadi sesuai request. Baik, luar biasa sekali ya. Terima kasih Mas Andre ya. Waduh, ini kayaknya masih kurang waktu kita ya. Pokoknya untuk Kak Ilham kami minta untuk hadir ke gerobak nanti gratis. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti untuk orang-orang di Palembang dan sekitarnya yang ulang tahun sebagai apresiasi kami dan untuk keberkahan usaha kami, cukup bawa KTP gratis, tidak harus beli. Jadi ini berlaku setiap hari ya. Kami hanya asal tanggalnya sama tuh. Sama dengan KTP. Hanya bayar pakai doa. Itu karena itu tadi kembali yang disampaikan, kita tidak tahu doa itu terkabulkan dari mulut siapa gitu ya. Baik, terima kasih juga untuk Mbak Miss ya. Atau ada tambahan juga Mbak Miss sebagai penutup? Cukup juga ya. Pokoknya doa kita semua mudah-mudahan kaki bisa buka di daerah KM tuh. Amin. Atau bahkan sampai ke Pelaju, Kertapati. Karena Palembang luas kan. Karena mungkin tinggal waktunya baik KGM mudah-mudahan ya. Dan yang pastinya salam sukses selalu. Ini juga menjadi doa kita untuk Mas Andre dan juga Mbak Miss dengan usahanya. Dan yang pasti Mance BC mudah-mudahan bermanfaat dengan
obrolan tadi yang sudah berlangsung di kesempatan kali ini di awal pekan Senin tanggal 11 Agustus 2025. Kami pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.